Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, akuntansi keuangan menengah 1 akan mempresentasikan tentang bab 5, yaitu laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Di sini anggota kelompoknya ada satu, Faru Rozi dengan NIM 2020-12-11-030, yang kedua Dewi Ratnasari dengan NIM 2020-12-11-031, dan yang terakhir ada Marcella Kusuma dengan NIM 2020-12-11-032. Bab 5, laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan dapat 1. Menjelaskan kegunaan, batasan, dan isi laporan posisi keuangan. Yang kedua, menyusun laporan posisi keuangan rahasia. Yang ketiga, menjelaskan tujuan, isi, dan penyusunan laporan arus kas. Yang keempat, jelaskan jenis informasi tambahan yang diberikan. Bab ini juga mencakup banyak diskusi konseptual yang merupakan bagian integral dari topik yang disajikan di sini. Preview bab 5, seperti yang ditunjukkan oleh cerita pembuka berikut, ISB saat ini sedang berupaya meningkatkan penyajian informasi keuangan pada laporan posisi keuangan, serta laporan keuangan lainnya. Dalam bab ini, kita memeriksa berbagai jenis aset, kewajiban, dan item ekuitas yang mempengaruhi laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Isi dan organisasi bab ini adalah sebagai berikut. Statement of Financial Position and Statement of Cash Flow. Yang pertama ada Statement of Financial Position, lalu ada Preparation of the Statement Financial Position, lalu ada Statement of Cash Flows, dan yang terakhir ada Additional Information. Hey, itu tidak seimbang. Seorang mahasiswa akuntansi yang baik tahu sekarang bahwa total aset sama dengan total kewajiban ditambah total ekuitas. Dari persamaan ini, kita juga dapat menentukan aktiva bersih yang ditentukan sebagai berikut. Total aktiva, total kewajiban sama dengan total bersih. Sejauh ini sederhana, tapi mari kita lihat makalah diskusi oleh ISB tentang bagaimana laporan posisi keuangan atau sering disebut sebagai neraca harus disusun. Laporan posisi keuangan dibagi menjadi 5 bagian utama dengan banyak aset dan kewajiban terjaring satu sama lain. Berikut adalah kerangka umum untuk laporan posisi keuangan baru. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Tujuan pembelajaran 1, menjelaskan kegunaan, batasan, dan isi laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan juga disebut sebagai neraca, melaporkan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan bisnis pada tanggal tertentu. Laporan keuangan ini memberikan informasi tentang sifat dan jumlah investasi dalam sumber daya perusahaan, kewajiban kepada kreditur, dan ekuitas dalam sumber daya bersih. Oleh karena itu, membantu dalam memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Kegunaan laporan posisi keuangan. Dengan memberikan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas, laporan posisi keuangan memberikan dasar untuk menghitung tingkat pengembalian dan mengevaluasi struktur modal perusahaan. Analis juga menggunakan informasi dalam laporan posisi keuangan untuk menilai resiko perusahaan dan arus kas masa depan. Dalam hal ini, analisis menggunakan laporan posisi keuangan untuk menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Likuiditas menggambarkan jumlah waktu yang diharapkan akan berlalu sampai aset direalisasikan atau dikonversi menjadi uang tunai atau sampai kewajiban harus dibayar. Kreditur tertarik pada rasio likuiditas jangka pendek seperti rasio kas atau mendekati kas terhadap kewajiban jangka pendek. Rasio ini menunjukkan apakah perusahaan seperti Adidas, DEU akan memiliki sumber daya untuk membayar kewajibannya saat ini dan yang akan jatuh tempo. Demikian pula, pemegang saham menilai likuiditas untuk mengevaluasi kemungkinan dividen tunai di masa depan atau pembelian kembali saham. Secara umum, semakin besar likuiditas Adidas, semakin rendah risiko kegagalannya. Lalu, solvabilitas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Misalnya, ketika sebuah perusahaan memiliki tingkat utang jangka panjang yang tinggi dibandingkan dengan aset, ia memiliki solvabilitas yang lebih rendah daripada yang serupa. Perusahaan dengan tingkat hutang jangka panjang yang rendah, perusahaan dengan hutang yang lebih tinggi relatif lebih berisiko karena akan membutuhkan lebih banyak aset untuk memenuhi kewajiban tetapnya atau membayar bunga dan pokok. Lalu ada likuiditas dan solvabilitas, mempengaruhi
fleksibilitas keuangan perusahaan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk mengambil tindakan efektif untuk mengubah jumlah dan waktu arus kas sehingga dapat merespon kebutuhan dan peluang yang tidak terduga. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mungkin menjadi begitu terbebani dengan hutang, sangat tidak fleksibel secara finansial, sehingga memiliki sedikit atau tidak ada sumber uang tunai untuk membiayai ekspansi atau untuk melunasi hutang yang jatuh tempo. Perusahaan dengan tingkat fleksibilitas keuangan yang tinggi lebih mampu bertahan di masa-masa sulit, pulih dari kemunduran yang tidak terduga, dan memanfaatkan peluang investasi yang menguntungkan dan tidak terduga. Umumnya, semakin besar fleksibilitas keuangan suatu perusahaan, semakin rendah risiko kegagalannya. Lalu ada keterbatasan laporan posisi keuangan. Beberapa keterbatasan utama dari laporan posisi keuangan itu adalah satu, sebagian besar aset dan liabilitas dilaporkan sebesar biaya perolehan. Akibatnya, informasi yang diberikan dalam laporan posisi keuangan sering dikritik karena tidak melaporkan nilai wajar yang lebih relevan. Yang kedua, perusahaan menggunakan penilaian dan estimasi untuk menentukan banyak item yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Misalnya, dalam laporan posisi keuangannya Lenovo atau CHN, memperkirakan jumlah piutang yang akan dikumpulkan, masa manfaat gudang, dan jumlah komputer yang akan dikembalikan dalam garansi. Yang ketiga, laporan posisi keuangan harus menghilangkan banyak item yang bernilai keuangan, tetapi perusahaan tidak dapat mencatatnya secara objektif. Ini adalah contoh kebangkrutan Enron, Amerika Serikat, perusahaan Amerika terbesar ke-7 pada saat itu, menyoroti penghilangan item penting dalam laporan posisi keuangan. Dalam kasus Enron, itu gagal untuk mengungkapkan kewajiban pembiayaan off-balance sheet tertentu dalam laporan keuangan utamanya. Lalu ada klasifikasi dan laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan akun diklasifikasikan, artinya laporan posisi keuangan mengelompokkan item-item yang serupa untuk sampai pada subtotal yang signifikan. Selanjutnya materi diatur sehingga hubungan penting ditampilkan. IASB menunjukkan bahwa bagian dan subbagian dari laporan keuangan lebih informatif daripada keseluruhan. Oleh karena itu, IASB tidak menyarankan pelaporan ringkasan akun saja, total aset, aset bersih, total kewajiban, dan lain-lain. Sebaliknya, perusahaan harus melaporkan dan mengklasifikasikan item individual secara cukup rinci untuk memungkinkan penggunaan nilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Klasifikasi tersebut juga memudahkan pengguna untuk mengevaluasi likuiditas dan fleksibilitas keuangan, profitabilitas, dan risiko perusahaan. Untuk mengklasifikasikan pos-pos dalam laporan keuangan, perusahaan mengelompokkan pos-pos yang memiliki karakteristik serupa dan memisahkan pos-pos yang memiliki karakteristik berbeda. Misalnya, perusahaan harus melaporkan secara terpisah satu aset dan kewajiban dengan karakteristik likuiditas umum yang berbeda. Misalnya, Nokia atau IFIN melaporkan kas secara terpisah dari persediaan. Yang kedua, aset yang berbeda dalam fungsi yang diharapkan dalam operasi pusat perusahaan atau kegiatan lainnya. Yang ketiga, kewajiban yang berbeda dalam jumlah, sifat, dan waktunya. Misalnya, Ahold Delhaize harus melaporkan hutang usaha secara terpisah dari kewajiban pensiunnya. Lalu ada elemen laporan posisi keuangan, itu ada 3. Ada aset, yaitu sumber daya ekonomi sekarang yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, atau sumber daya ekonomi adalah hak yang memiliki potensi untuk menghasilkan manfaat ekonomi. Yang kedua ada kewajiban. Kewajiban kini entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomi sebagai akibat peristiwa masa lalu. Yang ketiga ada ekuitas, pentingnya residual dalam aset entitas setelah dikurangi semua kewajibannya. Perusahaan kemudian membagi lebih lanjut item ini menjadi beberapa subklasifikasi. Contohnya ada di ilustrasi 5.1 yang menunjukkan format umum penyajian laporan posisi keuangan. Apa arti angka? Apa yang didahulukan? Ada banyak diskusi yang melibatkan format laporan keuangan. Pertanyaan yang menarik adalah apakah aset lancar atau aset tidak lancar harus ditampilkan terlebih dahulu pada laporan posisi keuangan? Satu survei terhadap 175 perusahaan internasional menunjukkan urutan sebagai berikut. Aset mana yang disajikan? Survei ini menunjukkan bahwa perusahaan tampaknya lebih menyukai pelaporan aset lancar terlebih dahulu pada laporan posisi keuangan, mengakui bahwa perusahaan diharuskan untuk menyajikan pernyataan rahasia posisi keuangan kecuali jika berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan.
Poin-poin penting adalah bahwa pengguna laporan keuangan memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang akan direalisasikan secara tunai dalam jangka pendek versus jangka panjang. Lalu ada aset tidak lancar. Aset lancar adalah uang tunai dan aset lain yang diharapkan perusahaan untuk dikonversi menjadi uang tunai, dijual, atau dikonsumsi, baik dalam 1 tahun atau siklus operasi mana yang lebih lama. Aset tidak lancar adalah aset yang tidak memenuhi definisi aset lancar. Mereka mencakup berbagai item seperti yang kita bahas di bagian berikut. Investasi jangka panjang sering disebut hanya sebagai investasi. Biasanya terdiri dari salah satu dari 4 jenis. Yang pertama, investasi dalam surat berharga seperti obligasi, saham biasa, atau wesel jangka panjang. Yang kedua, investasi dalam aset berwujud yang saat ini tidak digunakan dalam operasi, seperti tanah yang dimiliki untuk spekulasi. Yang ketiga, investasi yang disisihkan dalam dana khusus, seperti dana pelunasan, dana pensiun, atau dana pelunasan pabrik. Yang keempat, atau yang terakhir, investasi pada anak perusahaan yang tidak dikonsolidasi atau perusahaan asosiasi. Perusahaan mengelompokkan investasi dalam sekuritas utang dan ekuitas ke dalam 3 portofolio terpisah untuk tujuan penilaian dan pelaporan. Yaitu satu, dimiliki untuk ditagih. Sekuritas utang yang dikelola perusahaan untuk mengumpulkan pembayaran pokok dan bunga kontrak. Yang kedua ada perdagangan. Efek hutang dan ekuitas yang dibeli dan dimiliki terutama untuk dijual dalam waktu dekat menghasilkan pendapatan dari perubahan harga jangka pendek. Yang ketiga, ekuitas non-perdagangan. Efek ekuitas tertentu yang dimiliki untuk tujuan selain perdagangan, misalnya untuk memenuhi persyaratan hukum atau kontrak. Kami lebih lanjut membahas investasi ekuitas yang dimiliki untuk koleksi dan non-perdagangan di bab 17.4. Sebuah perusahaan harus melaporkan sekuritas perdagangan, atau apakah utang atau ekuitas sebagai aset lancar. 1. Perumahan, tanaman, dan peralatan. Properti, pabrik, dan peralatan adalah aset berwujud dan berumur panjang yang digunakan dalam operasi reguler bisnis. Aset ini terdiri dari properti fisik seperti tanah, bangunan, mesin, perabotan, peralatan, dan pemborosan sumber daya atau mineral. Dengan pengecualian tanah, perusahaan dapat mendepresiasi, misalnya bangunan, atau menghabiskan, misalnya cadangan minyak. Aset-aset ini. Yang kedua, aset tak berwujud. Aset tidak berwujud tidak memiliki substansi fisik dan bukan merupakan instrumen keuangan. Aset yang dapat diidentifikasi ini termasuk paten, hak cipta, waralaba, merek dagang, nama dagang, dan daftar pelanggan. Perusahaan menghapuskan atau mengamortisasi aset tak berwujud dengan umum terbatas selama mana yang lebih rendah antara umur hukum atau umur manfaatnya. Secara berkala, menilai aset tak berwujud atau seperti nama dagang tertentu untuk penurunan nilai. Tak berwujud dapat mewakili sumber daya ekonomi yang signifikan. Namun, analisis keuangan sering mengabaikannya karena penilaiannya sulit. Biaya penelitian dan pengembangan dibebankan pada saat terjadinya kecuali untuk biaya pengembangan tertentu yang dikapitalisasi jika kemungkinan besar proyek pengembangan akan menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Lalu ada aset lainnya. Item yang termasuk dalam bagian aset lainnya sangat bervariasi dalam praktiknya. Beberapa termasuk item seperti biaya dibayar di muka, jangka panjang, dan piutang tidak lancar. Item lain yang mungkin termasuk adalah aset dalam dana khusus, properti yang dimiliki untuk dijual dan kas, atau sekuritas yang dibatasi penggunaannya. Lalu ada aset lancar. Aset lancar adalah uang tunai dan aset lain yang diharapkan perusahaan untuk dikonversi menjadi uang tunai, dijual, atau dikonsumsi baik dalam 1 tahun atau dalam siklus operasi, mana yang lebih lama. Kalau siklus operasi adalah waktu rata-rata antara perusahaan memperoleh bahan dan persediaan dan ketika menerima uang tunai untuk penjualan produk atau yang memperoleh bahan dan perlengkapan. Ada inventaris. Untuk menyajikan persediaan dengan benar, perusahaan mengungkapkan dasar penilaian, misalnya nilai realisasi lebih rendah atau nilai realisasi bersih, dan asumsi arus biaya yang digunakan, misalnya FIFO atau biaya rata-rata. Ini terdapat pada ilustrasi 5.6 yang menunjukkan bagaimana
Delhaize melaporkan investasi. Jadi current asset inventory note 16 sebesar 3.196. Lalu ada piutang. Perusahaan harus dengan jelas mengidentifikasi kerugian yang diantisipasi karena piutang tak tertagih, jumlah dan sifat piutang non-usaha, dan piutang yang digunakan sebagai jaminan. Kategori utama dari piutang harus ditunjukkan dalam laporan posisi keuangan atau catatan terkait. Lalu ada biaya dibayar di muka. Sebuah perusahaan memasukkan biaya dibayar di muka dalam aset lancar jika akan menerima manfaat atau biasanya jasa dalam 1 tahun atau siklus operasi, mana yang lebih lama. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, item ini adalah aset lancar karena jika belum dibayar, mereka membutuhkan penggunaan kas selama tahun depan atau siklus operasi. Contoh umum adalah pembayaran di muka untuk polis asuransi. Perusahaan mengklasifikasikannya sebagai biaya dibayar di muka karena pembayaran mendahului penerimaan manfaat pertanggungan. Biaya dibayar di muka umum lainnya termasuk sewa dibayar di muka, iklan, pajak, dan perlengkapan kantor atau operasional. Lalu ada investasi jangka pendek. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, perusahaan harus melaporkan sekuritas perdagangan sebagai aset lancar. Ini mengklasifikasikan investasi non-perdagangan individu sebagai lancar atau tidak lancar, tergantung pada keadaan. Lalu ada uang tunai. Uang tunai umumnya dianggap terdiri dari mata uang dan giro, atau uang tersedia sesuai permintaan di lembaga keuangan. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid yang akan matang dalam waktu 3 bulan atau kurang. Sebagian besar perusahaan menggunakan keterangan kas dan setara kas, dan mereka menunjukkan bahwa jumlah ini mendekati nilai wajar. Lalu ada ekuitas. Bagian ekuitas juga atau disebut sebagai ekuitas pemegang saham adalah salah satu bagian yang paling sulit untuk disiapkan dan dipahami. Hal ini disebabkan rumitnya perjanjian saham, biasa dan preferen, dan berbagai pembatasan ekuitas yang diberlakukan oleh undang-undang perusahaan, perjanjian, kewajiban, dan dewan direksi. Perusahaan biasanya membagi bagian menjadi 6 bagian. Bagian 1 ada modal saham, nilai nominal atau dinyatakan dari saham yang diterbitkan. Ini termasuk saham biasa atau kadang-kadang disebut sebagai saham biasa dan saham preferen. Yang kedua, bagikan premium atau kelebihan jumlah yang dibayar di atas nilai nominal atau nilai yang dinyatakan. Yang ketiga, laba ditahan, laba perusahaan yang tidak dibagikan. Yang keempat, akumulasi penghasilan komprehensif lainnya, jumlah agregat dari item pendapatan komprehensif lainnya. Yang kelima, saham treasury atau umumnya jumlah saham biasa yang dibeli kembali. Yang keenam, kepentingan non-pengendali atau bagian dari ekuitas anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan pelapor. Lalu ada kewajiban tidak lancar. Kewajiban tidak lancar adalah kewajiban yang tidak diharapkan oleh perusahaan untuk dilikuidasi dalam jangka waktu lebih lama dari 1 tahun atau siklus operasi normal. Sebaliknya, ia mengharapkan untuk membayar mereka pada tanggal tertentu di luar waktu itu. Artinya, kewajiban tidak lancar adalah kewajiban yang tidak memenuhi definisi kewajiban lancar. Secara umum, kewajiban tidak lancar terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, kewajiban yang timbul dari situasi pembiayaan tertentu, seperti penerbitan obligasi, kewajiban sewa jangka panjang, dan wesel bayar jangka panjang. Yang kedua, kewajiban yang timbul dari operasi normal perusahaan seperti kewajiban pensiun dan kewajiban pajak penghasilan tangguhan. Yang ketiga, kewajiban yang bergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan untuk mengkonfirmasi jumlah yang harus dibayar. Kewajiban lancar. Konsep ini kewajiban lancar adalah kewajiban yang umumnya diharapkan diselesaikan oleh perusahaan dalam siklus operasi normalnya atau 1 tahun, mana yang lebih lama. Konsep ini meliputi 1. Utang akibat perolehan barang dan jasa, utang usaha, utang gaji dan upah, utang pajak penghasilan, dan sebagainya. Yang kedua, tagihan yang diterima di muka untuk pengiriman barang atau pelaksanaan jasa, seperti pendapatan sewa yang diterima di muka atau pendapatan langganan yang diterima di muka.
Yang ketiga, kewajiban lain yang likuidasinya akan terjadi dalam siklus operasi atau 1 tahun seperti porsi obligasi jangka panjang yang harus dibayar pada periode berjalan. Kewajiban jangka pendek yang timbul dari pembelian peralatan atau estimasi kewajiban. Apa arti angka? Sinyal peringatan analisis menggunakan laporan informasi posisi keuangan dalam model yang dirancang untuk memprediksi keuangan kesulitan. Peneliti E. Altman mempelopori model prediksi kebangkrutan yang menurunkan Z-score dengan menggabungkan ukuran laporan posisi keuangan dan pendapatan dalam persamaan berikut. Z sama dengan working tax dibagi total aset dikali 1,2 ditambah return earnings dibagi total aset dikali 1,4 ditambah EBIT dibagi total aset dikali 3,3 ditambah sales dibagi total aset. Next. Tujuan belajar 2 yaitu menyusun laporan posisi keuangan yang diklasifikasikan. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, IFRS tidak menentukan urutan atau format di mana perusahaan menyajikan item dalam laporan posisi keuangan. Seperti dilihat pada apa arti angka yang berjudul apa yang didahulukan. Jadi beberapa perusahaan menyajikan aset terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh ekuitas, kemudian diikuti kewajiban. Perusahaan lain melaporkan aset lancar terlebih dahulu di bagian aset dan kewajiban lancar terlebih dahulu di bagian kewajiban. Banyak perusahaan melaporkan item seperti piutang dan properti, pabrik, dan peralatan bersih dan kemudian mengungkapkan informasi tambahan yang terkait dengan akun kontrak dalam catatan. Kemudian ada formulir akun. Secara umum perusahaan menggunakan formulir akun untuk formulir laporan untuk menyajikan informasi laporan posisi keuangan. Formulir akun mencantumkan aset menurut bagian dari sisi kiri dan ekuitas dan kewajiban menurut bagian di sisi kanan. Kerugian utama adalah kebutuhan akan ruang yang cukup luas untuk menyajikan barang-barang secara berdampingan. Seringkali formulir akun membutuhkan 2 halaman yang berhadapan. Formulir laporan mencantumkan bagian satu di atas yang lain pada halaman yang sama. Misalnya pada ilustrasi 5.17 yang mencantumkan aset diikuti oleh ekuitas dan kewajiban langsung di bawahnya pada halaman yang sama. Next. Contohnya seperti laporan posisi keuangan perusahaan Scientific Product yang dilaporkan 31 Desember 2022. Yang pertama ada aset. Di dalamnya ada non-current asset yang termasuk long-term investment, ada investment in hold for collection securities, land held for future development, property, plant and equipment, ada land, building, kemudian dikurangi akumulasi depresiasi. Kemudian ada intangible asset yang di dalamnya ada capital development cost, goodwill, other identification intangible asset. Kemudian ada current asset yang dalamnya ada inventory, prepaid expense, account receivable, dikurangi allowance for doubtful account, short-term investment, cash, dan cash equivalent. Yang selanjutnya ada equity dan liability. Equity ada share capital preference, share capital ordinary, share premium preference, share premium ordinary, retained earning, accumulated other comprehensive income. Kemudian dikurangi treasury shares, equity attributable to owners, non-controlling interest. Yang liability ada non-current liabilities, bond liabilities, dan provision related to position. Kemudian current liabilities ada notes payable, account payable, interest payable, salaries and wages payable, provisions related to warranties, deposit received from customer. Next.
Laporan arus kas, yaitu menjelaskan tujuan isi dan penyusunan laporan arus kas. Bab 2 menunjukkan bahwa elemen penting dari tujuan pelaporan keuangan adalah menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas. 3 laporan keuangan yang telah kita lihat sejauh ini yaitu laporan laba rugi atau laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Semuanya menyajikan beberapa informasi tentang arus kas suatu perusahaan selama satu periode, tetapi mereka melakukannya sampai batas tertentu. Misalnya, laporan laba rugi memberikan informasi tentang sumber daya yang disediakan oleh operasi tetapi bukan uang tunai. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan jumlah kas yang digunakan untuk membayar dividen atau membeli saham treasury. Laporan posisi keuangan komparatif mungkin menunjukkan aset apa yang diperoleh atau dilepaskan perusahaan dan kewajiban apa yang telah dikeluarkan atau dilikuidasi. Berguna sebagaimana adanya. Tidak satupun dari pernyataan ini yang menyajikan ringkasan terperinci dari semua arus masuk dan arus kas keluar, atau sumber dan penggunaan kas selama periode tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan ini, IASB memerlukan laporan arus kas atau disebut juga laporan arus kas. Next. Tujuan laporan arus kas. Tujuan utama dari laporan arus kas adalah untuk menyediakan informasi yang relevan tentang kas penerimaan dan pembayaran kas suatu perusahaan selama suatu periode. Untuk mencapai tujuan ini, laporan arus kas melaporkan hal-hal berikut. Yang pertama, pengaruh kas dari operasi selama satu periode. Yang kedua, transaksi investasi. Yang ketiga, transaksi pembiayaan. Yang keempat, kenaikan atau penurunan bersih kas selama periode tersebut. Melaporkan sumber, penggunaan, dan kenaikan atau penurunan bersih kas membantu investor, kreditur, dan lainnya apa yang terjadi pada perusahaan yang paling likuid. Karena kebanyakan individu memelihara buku cek dan menyiapkan pengembalian pajak secara tunai, mereka dapat memahaminya informasi yang dilaporkan dalam arus kas. Laporan arus kas memenuhi tujuan pelaporan keuangan untuk membantu menilai jumlah waktu dan ketidakpastian arus kas masa depan. Next. Isi laporan arus kas yaitu perusahaan mengklasifikasikan penerimaan kas dan pembayaran kas selama satu periode menjadi 3 aktivitas yang berbeda dalam laporan arus kas: aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan yang didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas operasi melibatkan efek kas dari transaksi yang masuk ke dalam penentuan batas pemasukan. Yang kedua, kegiatan investasi termasuk membuat dan menagih pinjaman dan memperoleh dan melepaskan investasi, baik uang dan ekuitas, properti, pabrik, dan peralatan. Yang ketiga, aktivitas pendanaan melibatkan pos kewajiban dan ekuitas. Mereka termasuk memperoleh sumber daya dari pemilik dan memberi mereka pengembalian investasi mereka, dan meminjam uang dari kreditur dan membayar kembali jumlah yang dipinjam. Nilai pernyataan itu adalah membuat pengguna mengevaluasi likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, likuiditas mengacu pada kedekatan dengan kas, aset, dan kewajiban. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Fleksibilitas keuangan adalah kemampuan perusahaan untuk merespon dan beradaptasi dengan kesulitan keuangan serta kebutuhan dan peluang yang tidak terduga. Kami mengabdikan bab 23 sepenuhnya untuk persiapan rinci dan isi dari laporan arus kas. Bab intervensi akan mencakup beberapa elemen dan topik kompleks yang mempengaruhi isi dari laporan arus kas yang khas. Penyajian dalam bab ini bersifat pendahuluan, pengingat akan keberadaan laporan arus kas dan kegunaannya. Next. Apa arti angka? Perhatikan arus kas itu. Investor biasanya fokus pada laba bersih yang diukur berdasarkan akrual. Namun informasi tentang arus kas dapat menjadi penting untuk menilai likuiditas perusahaan, fleksibilitas keuangan, dan kinerja keuangan secara keseluruhan.
Grafik menunjukkan kinerja keuangan WT Grand AS selama 7 tahun. Meskipun WT Grand menunjukkan laba yang konsisten dan bahkan beberapa periode pertumbuhan pendapatan, arus kasnya mulai bergerak ke selatan, mulai sekitar tahun ketiga. Perusahaan mengajukan kebangkrutan tak lama setelah tahun ke-7. Pembaca laporan keuangan yang mempelajari arus kas perusahaan akan menemukan peringatan dini tentang masalah-masalahnya. Pengalaman hibah adalah kasus klasik yang menggambarkan pentingnya arus kas sebagai sinyal peringatan dini masalah keuangan. Gambaran terbaru di IBM AS semua dan serupa dan menimbulkan beberapa tanda bahaya mengenai fleksibilitas keuangan perusahaan. Seperti yang ditunjukkan pada grafik pertumbuhan laba per saham atau EPS, IBM telah berlangsung cukup stabil, tetapi arus kas bebas sedang menurun. Next. Pandangan di balik layar menunjukkan bahwa sementara tingkat utang meningkat, IBM telah menggunakan arus kas bebas untuk meningkatkan dividen dan pengembalian kembali saham. Ingat bahwa pengembalian kembali meningkatkan EPS dengan mengurangi saham yang beredar. Arus kas bebas menuju dividen dan pembelian kembali saham menunjukkan kualitas pendapatan rendah. IBM seperti yang dicatat oleh seorang komentator pasar, arus kas bebas negatif mempengaruhi pada peningkatan pinjaman. Ini adalah metrik yang diabaikan oleh investor dengan risiko mereka sendiri. Penyusunan laporan arus kas. Sumber informasi perusahaan memperoleh informasi untuk menyusun laporan arus kas dari beberapa sumber. Yang pertama, laporan posisi keuangan komparatif. Yang kedua, laporan laba rugi tahun berjalan. Dan laporan keuangan terpilih data transaksi. Next. Menyiapkan laporan arus kas. Menyiapkan laporan arus kas dari sumber-sumber ini melibatkan 4 langkah. Yang pertama, menentukan kas bersih yang disediakan oleh atau digunakan oleh aktivitas operasi. Yang kedua, tentukan kas bersih yang disediakan oleh atau digunakan oleh aktivitas investasi dan pendanaan. Yang ketiga, tentukan perusahaan, kenaikan atau penurunan kas selama periode tersebut. Yang keempat, rekonsiliasi perubahan kas dengan saldo kas awal dan akhir. Kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi adalah kelebihan penerimaan kas atas pembayaran kas di aktivitas operasi. Perusahaan menentukan jumlah ini dengan mengubah laba bersih berdasarkan akrual menjadi kas basis. Untuk melakukannya, mereka menambah atau mengurangi dari laba bersih item-item dalam laporan laba rugi yang tidak mempengaruhi uang tunai. Prosedur ini mengharuskan perusahaan menganalisis tidak hanya laporan laba rugi tahun berjalan, tetapi juga laporan komparatif posisi keuangan dan data transaksi yang dipilih. Next. Aktivitas non-tunai yang signifikan. Tidak semua aktivitas penting perusahaan melibatkan kas. Contoh aktivitas non-kas yang signifikan adalah yang pertama, penerbitan saham biasa untuk membeli aset. Yang kedua, konversi obligasi menjadi saham biasa. Yang ketiga, penerbitan utang untuk membeli aset. Yang keempat, pertukaran aset berumur panjang. Aktivitas pendanaan dan investasi signifikan yang tidak mempengaruhi kas tidak dilaporkan dalam badan laporan arus kas. Sebaliknya, aktivitas ini dilaporkan dalam catatan terpisah atas laporan keuangan. Pelaporan aktivitas non-tunai tersebut memenuhi prinsip pengungkapan penuh. Next. Kegunaan laporan arus kas. Kebahagiaan adalah arus kas positif. Memang benar. Meskipun laba bersih memberikan ukuran jangka panjang keberhasilan atau kegagalan perusahaan, uang tunai adalah sumber kehidupannya. Tanpa uang tunai, perusahaan tidak akan bertahan untuk perusahaan kecil dan baru berkembang. Arus kas adalah satu-satunya elemen terpenting untuk bertahan hidup. Bahkan perusahaan menengah dan besar pun harus mengendalikan arus kas. Kreditur memeriksa laporan arus kas dengan hati-hati karena mereka khawatir akan dibayar. Mereka memulai pemeriksaan mereka dengan menemukan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi. Jumlah yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan uang tunai yang cukup dari operasi untuk membayar tagihannya tanpa pinjaman lebih lanjut. Sebaiknya,
Jumlah kas bersih yang rendah atau negatif yang disediakan oleh aktivitas operasi menunjukkan bahwa perusahaan mungkin harus meminjam atau menerbitkan sekuritas ekuitas untuk memperoleh kas yang cukup untuk membayar tagihannya. Akibatnya, kreditur mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut dalam laporan arus kas perusahaan. Seberapa sukseskah perusahaan dalam menghasilkan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi? Apa tren arus kas bersih yang dihasilkan oleh aktivitas operasi dari waktu ke waktu? Apa alasan utama untuk kas bersih positif atau negatif yang disediakan oleh aktivitas operasi? Apa harus menyadari bahwa perusahaan dapat gagal meskipun mereka melaporkan laba bersih? Perbedaan antara laba bersih dan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi bisa sangat besar. Perusahaan terkadang melaporkan angka laba bersih yang tinggi tetapi kas bersih negatif yang disediakan oleh aktivitas operasi. Situasi seperti ini pada akhirnya dapat menyebabkan kebangkrutan. Selain itu, peningkatan substansial dalam piutang dan atau persediaan dapat menjelaskan perbedaan antara laba bersih positif dan kas bersih negatif yang disediakan oleh aktivitas operasi. Next. Likuiditas keuangan. Pembaca laporan keuangan seringkali menilai likuiditas dengan menggunakan kas debit coverage saat ini. Ini menunjukkan apakah perusahaan dapat melunasi kewajiban lancarnya dari operasinya pada tahun tertentu. Ilustrasi 5 titik. Semakin tinggi debt coverage saat ini, semakin kecil kemungkinan perusahaan akan mengalami masalah likuiditas. Untuk contoh, rasio mendekati 1:1 adalah baik. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat memenuhi semua kewajiban lancarnya dari arus kas yang dihasilkan secara internal. Net cash provided by operating activities dibagi average current liability sama dengan current cash debt coverage. Next. Fleksibilitas keuangan. Cakupan utang tunai memberikan informasi tentang fleksibilitas keuangan. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban dari kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi tanpa harus melikuidasi aset yang digunakan dalam operasinya. Ilustrasi 5.27 menunjukkan rumus untuk rasio ini. Kesamaan dengan cakupan utang tunai saat ini, namun karena menggunakan rata-rata total kewajiban di tempat kewajiban lancar rata-rata dibutuhkan pandangan yang agak lebih panjang. Cara menghitungnya, net cash provided by operating activities dibagi average total liability sama dengan cash debt coverage. Semakin tinggi rasio ini, semakin kecil kemungkinan perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo. Ini menandakan apakah perusahaan dapat membayar utangnya dalam bertahan jika sumber dana eksternal menjadi terbatas atau terlalu mahal. Next. Arus kas bebas. Cara yang lebih canggih untuk memeriksa fleksibilitas keuangan perusahaan adalah dengan mengembangkan analisis arus kas bebas. Arus kas bebas adalah jumlah arus kas bebas yang dimiliki perusahaan. Itu bisa menggunakan uang tunai yang mengalir untuk membeli investasi tambahan, menghentikan utangnya, membeli saham treasury, atau sekedar menambah likuidasinya. Pengguna laporan keuangan menghitung arus kas bebas yang ditunjukkan pada ilustrasi 5.28. Dalam analisis arus kas bebas, pertama-tama kita mengurangi belanja modal untuk menunjukkan bahwa itu adalah pengeluaran diskresioner paling sedikit yang biasanya dilakukan perusahaan. Tanpa upaya berkelanjutan untuk mempertahankan dan memperluas fasilitas, kecil kemungkinan perusahaan dapat terus mempertahankan posisi kompetitifnya. Kami kemudian memotong dividen. Meskipun sebuah perusahaan dapat memotong dividennya, biasanya akan melakukannya hanya dalam keadaan darurat keuangan. Jumlah yang dihasilkan setelah pemotongan ini adalah arus kas bebas perusahaan. Jelas sekali, semakin besar jumlah arus kas, semakin besar jumlah fleksibilitas keuangan perusahaan. Pertanyaan yang dijawab oleh analisis arus kas bebas adalah, yang pertama, apakah perusahaan mampu membayar dividennya tanpa menggunakan pendanaan eksternal? Yang kedua, jika operasi bisnis menurun, apakah perusahaan dapat mempertahankan investasi modal yang dibutuhkan? Yang ketiga, berapa jumlah dictionary
cash flow yang dapat digunakan untuk investasi tambahan, penghentian utang, pembelian saham treasury, atau penambahan likuiditas. Untuk ilustrasinya, net cash provided by operating activities dikurangi capital expenditures dikurangi cash dividend sama dengan free cash flow. Next. Yang akan dilanjutkan oleh Fahruk. Tujuan pembelian 4. Informasi tambahan. IFRS mengharuskan satu set lengkap laporan keuangan disajikan dalam setiap tahun. Seiring dengan laporan keuangan tahun berjalan, perusahaan juga harus memberikan informasi komparatif dari periode sebelumnya. Dengan kata lain, satu set lengkap laporan keuangan dan catatan terkait selama 2 tahun harus dilaporkan. Satu set lengkap laporan keuangan terdiri dari berikut. 1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode. Kedua, laporan laba rugi komprehensif untuk periode yang akan disajikan sebagai berikut. A. 1. Laporan laba rugi komprehensif, dan B. Laporan laba rugi terpisah dan laporan laba rugi komprehensif. Dalam situasi ini, laporan laba rugi disajikan terlebih dahulu. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, catatan yang terdiri dari ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Next. Catatan atas laporan keuangan. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, catatan merupakan bagian integral dari laporan informasi laporan keuangan. Catatan dapat menjelaskan secara kualitatif informasi yang terkait dengan item laporan keuangan tertentu. Selain itu, mereka dapat memberikan data tambahan yang bersifat kuantitatif untuk memperluas informasi dalam laporan keuangan. Catatan juga dapat menjelaskan pembatasan yang diberlakukan oleh pengaturan keuangan atau kontrak dasar perjanjian, meskipun catatan mungkin bersifat teknis dan sulit dipahami dalam beberapa kasus. Catatan tersebut memberikan informasi yang berarti bagi pengguna laporan keuangan. Next. Kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi adalah prinsip dasar konvensi, aturan, dan praktik khusus yang diterapkan oleh perusahaan dalam menyiapkan dan menyajikan informasi keuangan. AISB merekomendasikan pengungkapan semua prinsip dan metode akuntansi yang signifikan, yang melibatkan pemilihan dari antara alternatif atau yang khas untuk industri tertentu. Misalnya, perusahaan dapat menghitung persediaan di bawah beberapa asumsi arus biaya, atau misalnya biaya rata-rata dan FIFO. Mendepresiasi pabrik dan peralatan di bawah beberapa metode yang diterima, misalnya saldo menurun ganda dan garis lurus, dan melakukan investasi pada penilaian yang berbeda, atau misalnya biaya ekuitas dan nilai wajar. Pengguna laporan keuangan yang mahir mengetahui hal ini kemungkinan dan memeriksa kenyataan dengan cermat untuk menentukan metode yang digunakan. Oleh karena itu, perusahaan menyajikan ringkasan kebijakan akuntansi penting secara umum sebagai catatan pertama atas laporan keuangan. Pengungkapan ini penting karena berdasarkan IFRS, perlakuan alternatif atas suatu transaksi terkadang diizinkan. Jika kebijakan ini tidak dipahami, pengguna laporan keuangan tidak dapat menggunakan laporan keuangan untuk membuat perbandingan antar perusahaan. Ilustrasi 5.30 sampai 5.33 menyajikan beberapa contoh pengungkapan berbagai kebijakan akuntansi yang diadaptasi dari laporan perusahaan. Next. Ilustrasi 5.30. Kebijakan akuntansi inventaris. Yang pertama itu ada persediaan. Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang, kecuali untuk persediaan dalam perjalanan, yang ditentukan dengan menggunakan metode identifikasi khusus. Biaya barang dan jadi dan barang dalam proses terdiri dari bahan mentah, tenaga kerja langsung, biaya langsung lainnya, dan overhead produksi terkait atau berdasarkan kapasitas operasi normal. Grup secara berkala menelaah kemungkinan perubahan signifikan dalam nilai realisasi bersih dari persediaan yang tidak digunakan, penurunan nilai pasar dan keuangan.
dan mengakuinya sebagai penyisihan penilaian inventaris. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal, dikurangi dengan beban penjualan yang berlaku. Ilustrasi 5.31. Kebijakan akuntansi aset tak berwujud. Aset tak berwujud dinyatakan sebesar biaya perolehan dan diamortisasi dengan metode garis lurus selama masa manfaat yang diharapkan, yang biasanya bervariasi dari 3 sampai 10 tahun. Next. Ilustrasi 3.33. Kebijakan akuntansi kewajiban keuangan. Liabilitas keuangan non-derivatif. IFRS 9 instrumen keuangan. Pengakuan dan pengukuran berisi 2 kategori untuk liabilitas keuangan non-derivatif. Selanjutnya disebut liabilitas keuangan. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi hold Delhaize yang memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan. Diamortisasi yang termasuk dalam hutang, pinjaman, utang usaha, dan kewajiban lainnya. Next. Catatan tambahan atas laporan keuangan. Selain catatan yang berkaitan dengan penjelasan kebijakan akuntansi perusahaan, perusahaan menggunakan catatan khusus untuk membahas item-item dalam laporan keuangan. Pertimbangan harus dilakukan untuk mengidentifikasi aspek penting dari informasi keuangan yang perlu diperkuat dalam catatan. Dalam banyak kasus, IFRS membutuhkan pengungkapan khusus. Misalnya, dalam menggunakan laporan posisi keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan catatan meliputi 1. Item properti, pabrik, dan peralatan dipisahkan ke dalam kelas seperti tanah, bangunan, dan lain-lain. Dan catatan dengan akumulasi penyusutan terkait dilaporkan jika berlaku. Yang kedua, piutang dibedakan menjadi jumlah piutang dari pelanggan perdagangan, piutang pihak berealisasi, pembayaran di muka, dan jumlah lainnya. Persediaan dipilah ke dalam klasifikasi seperti barang dagangan, perlengkapan, produksi, barang dalam proses, dan barang jadi. Provisi dibedakan menjadi provisi imbalan kerja dan pos lainnya. Selain itu, seringkali ada jadwal dan perhitungan yang dilakukan oleh standar tertentu. Next. Analisis jatuh tempo lainnya diperlukan untuk kewajiban keuangan. Ilustrasi 5.35 menunjukkan analisis yang disesuaikan untuk Christian Dior atau FRA. Ini adalah contoh dari ilustrasi 5.35. Next. Juga perusahaan diharuskan untuk merekonsiliasi saldo untuk banyak aset dan kewajiban yang dilakukan dalam laporan keuangan dari awal akhir hingga akhir tahun, atau kadang-kadang disebut sebagai informasi keuangan roll forward. Misalnya, rekonsiliasi saldo, aset tetap, aset berwujud, dan ketentuan umumnya disediakan. Contoh properti pabrik dan peralatan untuk Nestle. Ini contoh dari 5.35. Next. Teknik pengungkapan. Perusahaan harus mengungkapkan selengkap mungkin pengaruh berbagai ketidakpastian terhadap kondisi keuangan, metode penilaian aset dan kewajiban, serta kontak dan perjanjian perusahaan. Untuk mengungkapkan informasi terkait ini, perusahaan dapat menggunakan penjelasan tanda kurung dan referensi silang dan item kontrak. Penjelasan dalam kurung, perusahaan sering memberikan informasi tambahan dengan penjelasan tanda kurung setelah item tersebut. Sebagai contoh, ilustrasi 5.37 menunjukkan penjelasan dalam kurang jumlah saham yang diterbitkan oleh Hitachi, Jepang. Betul laporan posisi keuangan di bagian ekuitas. Informasi laporan posisi keuangan permanen tambahan ini menambah kejelasan dan kelengkapan. Ini memiliki keunggulan dibandingkan catatan karena membawa informasi tambahan ke dalam tubuh penyataan, di mana pembaca cenderung mengabaikannya. Perusahaan bagaimanapun harus menghindari penjelasan kurung yang panjang, yang mungkin mengganggu. Next. Referensi silang dan item kontrak. Perusahaan mereferensikan silang, berhubungan langsung antara aset dan liabilitas pada laporan posisi keuangan. Misalnya, seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 5.38.
Referensi silang ini menunjukkan bahwa perusahaan akan menebus 2.300.000 terhutang obligasi saat ini yang hanya disisihkan $800.000. Oleh karena itu, diperlukan tambahan kas dari kas yang tidak dibatasi dari penjualan investasi, dari keuntungan, atau dari beberapa sumber lain, atau perusahaan dapat menunjukkan informasi yang sama secara tertutup. Prosedur umum lainnya adalah membuat akun kontra atau akun tambahan akun kontra pada laporan keuangan, mengurangi akun aset, kewajiban, atau ekuitas. Contohnya termasuk akumulasi penyusutan dan penyisian piutang dilakukan. Akun kontra memberikan beberapa fleksibilitas dalam menyajikan informasi keuangan. Dengan menggunakan akun akumulasi penyusutan, misalnya pembaca laporan dapat melihat biaya awal aset, serta penyusutan hingga saat ini. Next. Tujuan pembicaraan 5, yaitu adalah identifikasi jenis utama rasio keuangan dan apa yang mereka ukur. Analis dan pihak berkepentingan lainnya dapat mengumpulkan informasi kualitatif dari laporan keuangan dengan memeriksa hubungan antara item pada laporan dan mengidentifikasi tren dalam hubungan ini. Titik awal yang berguna dalam mengembangkan informasi ini adalah analisis rasio. Rasio menggambarkan hubungan matematis antara satu kuantitas dan kuantitas lainnya. Analis rasio mengungkapkan hubungan antara potongan data laporan keuangan yang dipilih dalam persentase, tingkat, atau proporsi sederhana. Sebagai ilustrasi, Acer Group atau TWN baru-baru ini memiliki aset lancar sebesar 186.391 juta dan kewajiban lancar sebesar 149.000 sekian juta. Kami menemukan rasio antara dua jumlah ini dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancar. Cara ekspresi alternatif adalah persentase adalah aset lancar adalah 1,25% dari kewajiban lancar. Tarif yaitu aset lancar 1,25 kali lebih besar dari kewajiban lancar. Proporsi yaitu hubungan aktiva lancar dengan kewajiban lancar adalah 1,25 banding 1. Untuk menganalisis laporan keuangan, kami mengklasifikasikan rasio menjadi 4 jenis berikut. Jenis rasio utama. Rasio likuiditas, ukuran kemanapun jangka pendek perusahaan atau pembayar kewajiban yang tempo. Yang kedua, rasio aktivitas, yaitu ukuran seberapa efektif perusahaan menggunakan asetnya. Rasio probabilitas, yaitu ukuran tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan atau divisi tentu untuk jangka waktu tertentu. Yang terakhir ada rasio cakupan, yaitu ukuran tingkat perlindungan bagi kreditur dan investor jangka panjang. Next. Dalam bab 5, kita membahas 3 ukuran yang terkait dalam bab arus kas atau cash debt coverage, dan free cash flow. Sepanjang sisa teks, kami memberikan rasio untuk membantu Anda memahami dan menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Ilustrasi 5A.1 menyajikan rasio yang kita gunakan di seluruh teks. Anda akan menemukan bagian ini membantu saat Anda memeriksa rasio ini secara lebih rinci dalam bab berikut. Next. Ini ada contoh dari likuiditas, yaitu ada rumus-rumusnya. Yang pertama ada current ratio, ada quick or acid test ratio, ada current cash debt coverage. Yang kedua ada activity, yaitu mencakup account receivable turnover, ada inventory turnover, ada asset turnover. Yang ketiga ada probability, yaitu ada mencakup profit margin on sales. Yang kedua ada return on sales. Yang ketiga ada return on share capital ordinary. Yang keempat ada earning per share. Yang kelima ada price earning ratio. Yang kelima ada payment ratio. Nah, yang keempat adalah coverage, mencakup debt to asset ratio, time interest earn. Yang ketiga ada cash debt coverage. Yang keempat ada book value per share. Yang kelima ada free cash flow. Next. Sekarang kita akan membahas tentang soal. Di sini kita akan membahas beberapa soal, yaitu pertama ada soal 4.6, yaitu pos laporan laba rugi. Saldo berikut diambil dari pembukaan Parfenik ASA pada tanggal 31 Desember 2022.
Di sini kita disuruh untuk asumsikan total tarif pajak efektif untuk semua item adalah 34%. Instruksi, siapkan laporan laba rugi 100.000 saham biasa beredar selama tahun 1000 tersebut. Ini adalah jawabannya. Next. Jawab. Yaitu pendapatan penjualan sebesar 1,280.000 yaitu COGS ada 621.000, gross profit sebesar 659.000, beban penjualan yaitu sebesar di kredit 194.000, beban administratif dan umum yaitu sekitar 97.000, totalnya adalah 368.000. Berikutnya kita ada mendapat pendapatan dan beban lain, yaitu ada beban bunga di debit sebesar 60.000, yaitu ada pendapatan bunga sebesar 86.000 dan rugi penurunan nilai aset sebesar 120.000. Totalnya adalah 94.000. Pendapatan dari operasi lanjutan yaitu ada 274.000 dan pendapatan pajak yaitu tadi di soal ada 34%, jadi totalnya adalah 93.160. Dan pendapatan bersih yaitu sebesar 180.000. Next. Berikutnya adalah E4.14. Yaitu kita disuruh menghitung berapa laba bersih ZEMS pada tahun 2022. Asumsikan tarif pajak 35% di semua tahun. B. Hitung efek kumulatif dari perubahan prinsip akuntansi dari rata-rata tertimbang ke harga persediaan FIFO. Yang C. Tampilkan laba rugi komparatif untuk ZEM Company. Dimulai dengan laba rugi laba sebelum pajak penghasilan seperti yang disajikan pada laporan laba rugi tahun 2022. Next. Jawab. Yang A yaitu adalah kita menghitung laba. Penghitungannya adalah sebagai berikut. Oke, next. Ini adalah P4.6. Sini kita diminta untuk menentukan dari fakta tambahan ini apakah penyajian fakta dari Sapporo, laporan laba rugi dan laba ditahan LTD sesuai. Jika presentasi sesuai, menggambarkan presentasi yang tepat dan mendiskusikan alasan teori tesnya. Mengajarkan tidak menyiapkan pernyataan yang direvisi. Oke, ini adalah jawabannya. Jawab. Penyesuaian diperlukan untuk koreksi kesalahan saldo laba pada awal periode sebagaimana disajikan kembali dividen yang saham biasa yaitu 70.000 lembar dikali 134.000. Nah, laba ditahan pada akhir periode fakta tambahan adalah sebagai berikut. 1. Penjualan umum dan biaya administrasi untuk tahun 2022. Termasuk biaya 8.500.000 untuk penurunan nilai aset tidak berwujud. Yang kedua, lain-lain dan bersih. Untuk tahun 2022 merupakan kerugian penjualan peralatan sebesar 17 juta yuan. Yang ketiga, penyesuaian diperlukan untuk koreksi kesalahan akibat dari perubahan estimasi atau masa manfaat aset tertentu dikurangi menjadi 8 tahun dan penyesuaian catch up dibuat. Yang keempat, Sapporo Company mengungkapkan laba per saham atas laba bersih dalam catatan laporan keuangan. Instruksi laporan dari fakta tambahan ini apakah penyajian fakta dalam laporan laba rugi dan laba ditahan Sapporo Ltd sudah tepat. Sekian dari kami. Terima kasih.